Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita bisa bersua kembali di agenda eh, Bisaroh berbagi gitu ya. Kita agenda yang senantiasa dilakukan oleh Bisaroh dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah panjenengan semua tetap diberikan kesehatan, keistiqomahan sehingga bisa hadir terus di majelis Bisaroh berbagi. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersalawat kepada Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau lah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dalam satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua nggih? Insya Allah. Alhamdulillah ini malam hari ini sudah ada 18 peserta. Tapi sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena malam hari ini tampilan di kamera saya kayaknya cukup lumayan gelap gitu ya. Karena biasanya saya menggunakan komputer yang pencahayaannya cukup bagus dan hari ini saya harus menggunakan laptop karena saya sedang berada di luar kantor gitu ya. Jadi akhirnya menyesuaikan dengan pencahayaan di sekitarnya. Tapi tidak mengganggu ya, insya Allah mudah-mudahan tidak mengganggu agenda kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya di tengah-tengah kita juga sudah hadir pemateri kita yang insya Allah akan sharing, akan berbagi. Nah, ini beliaunya pakai nama singkatan ini, Mas Davi. Kita sama dulu beliau. Assalamualaikum Mas Davi. Waalaikumsalam Mas Yusuf dan tim Bisaroh ya Spasi. Alhamdulillah ini dikasih kesempatan nih sama guru kita Ustadz Firly. Saya dikontak dan saya bukan pemateri ya ini. Men-sharing aja Iya, iya, apa-apa yang iya, iya, emang iya, iya, iya. jadi pengalaman, jadi apa namanya, jadi eh, hikmah ya. Semoga bisa jadi wasilah dapat insight-insight baru nih kepada 18 peserta yang ada di ruang Zoom ini. Insya Allah semoga jadi wasilah dapat insight baru tuh kayak gitu. Saya juga muridnya Ustadz Firly, Insya Allah. Masya Allah sekali. Begitu beliau nih humble-nya ya Allah gitu ya. Padahal sudah biasa menjadi pemateri terus masih ngomong sebagai murid gitu ya. Insya Allah tenang Mas Davi, malam hari ini kayaknya yang 18 ini baru masuk. Biasanya kalau dalam satu majelis Zoom itu bisa sampai 40 orang gitu ya. Jadi mungkin nanti yang lainnya menyusul gitu ya. Tapi saya umumkan dulu sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami menyampaikan pada malam hari ini Ustadz Firly tidak bisa bergabung bersama kita karena beliaunya sedang kurang enak badan dan insya Allah nanti tidak mengganggu, insya Allah nanti akan saya eh, bantu untuk menyampaikan beberapa materi gitu ya. Karena kebetulan beliaunya hari ini agak kurang sehat, masuk angin dari tadi pagi, dari kemarin gitu ya. Dan beliau harus travel jauh. Tapi insya Allah panjenengan semua tetap akan dapat materi yang luar biasa dari Mas Davi gitu ya. Nanti kita akan ulik sebentar. Nah, beliaunya ini kenapa kok disebutnya Davi gitu? Nama singkatan kayaknya gitu ya. Kalau di flyernya itu Mas Danal Firmansyah gitu ya. Nah, ini beliau CEO, nah gitu ya, CEO dari eh, Akademi Prestasi ID. Wah, ini ya, nanti kita tanya-tanya, kita sharing-sharing gitu ya. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama buka agenda pada malam hari ini guna menambah keberkahannya dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Ya, iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum kita nanti masuk materi, panjenengan semua bisa menyiapkan pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan nanti yang eh, pemateri sampaikan gitu ya, dipersiapkan mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Kalau bisa pertanyaannya kayaknya beliaunya kalau
dikasih pertanyaan biasa kayaknya kurang menantang gitu ya. Kalau bisa pertanyaan yang susah-susah gitu ya. Gitu ya. Nanti begitu, monggo Mas Davi bisa eh, untuk dimulai sharing-sharingnya gitu ya. Nanti sambil kita nanti di tengah jalan kita akan buka sesi tanya jawabnya gitu, oke? Monggo Mas Davi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih atas kesempatan sharingnya ya. Dan sekali lagi saya di awal mohon maaf ya, saya lagi safar, Mas Yusuf ya. Kebetulan saya safar dari Semarang, ini mau menuju pulang lagi ke Bekasi. Jadi memang ini sedang di rest area di salah satu apa namanya ya, resto. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa semangat untuk ini nih, untuk sharing ya, insya Allah. Nah, boleh diizinkan untuk share screen ya, Mas Yusuf ya, boleh ya? Langsung share screen, Saya langsung share screen, langsung share ya screen. saya izin untuk share screen ya. Eh, Nah, ini sebetulnya materi saya ya. Ini untuk sharing, pernah saya sampaikan untuk sharing kepada eh, kepala teman-teman ini UMKM, terus kemudian karyawan yang memang ingin mencoba ya berbisnis segala macam. Nah, ini pernah saya sharingkan. Nah, sebentar ya, saya coba pengaturan dulu. Eh, Sebentar. Hmm, ya. Nah, nah ini materinya adalah eh terdengar nggak Mas Andi suaranya? Belum. Ya, ini materinya adalah tentang bagaimana step by step ini ya, by experience saya dalam membangun bisnis dan saya bisa sharing kepada eh, para peserta Zoom meeting ini sebentar ya. Nah, kepada para peserta Zoom meeting, saya basicnya sebetulnya bukan pure pengusaha awalnya. Saya itu karyawan, ya. Saya banyaknya bekerja, ya. Jadi saya banyak bekerja sebagai karyawan, terus kemudian saya belajar dan bertumbuh, akhirnya memberanikan diri untuk membuka bisnis yang memang jadi core saya pengalaman mungkin hampir 14 tahun ya di dunia pendidikan. Akhirnya saya buka juga di pendidikan. Nah, nama perusahaan saya adalah PT Akademi Prestasi. Nah, ini logonya dan kita punya tagline namanya Make It Happen, Make It Better. Tim saya namakan Go Prestasi Warrior. Nah, saya juga ada salah satu brand untuk support UMKM, para para perintis untuk ngebuka bisnis. Nah, saya buat brand namanya Sobis Academy bersama teman-teman. Nah, saya sederhanakan bagaimana kita bisa ngedevelop bisnis karena saya suka ini ya, safar ya, berpergian. Nah, saya menganalogikan ngebuka bisnis itu seperti kita merencanakan perjalanan atau menerbangkan sebuah pesawat. Makanya judulnya adalah Flight Plan for Small Business. Jadi 7 langkah bisnis menumbuhkan bisnis tanpa kehilangan arah. Ini Sebentar ini Mas Davi, judulnya. maaf Mas Davi. Ya. Kayaknya Kenapa? sharingnya belum masuk. Oh, belum masuk ya? Ya, Belum. Gambarnya belum masuk. Mas Andi belum masuk. Mas Andi udah masuk zoom belum? Ya. Belum masuk ya? belum masuk Coba ini ya. sepertinya. Saya ulang lagi. Oh, padahal ini saya tadi udah masuk. Coba ya. Eh, Kalau ini Sudah sudah belum Mas? tadi. Oh, sudah masuk tadi ya? Sudah sempat ya? Oh, J. Ini udah masuk ya? Sudah. Sudah terlihat ya? Mohon maaf, mohon maaf. Ya, Sudah. ya. Eh, saya lanjut ya. Nah, ini judulnya yang memang pernah saya sharing juga di event di Sobis Academy. Jadi karena saya sering safar naik pesawat dan saya juga pernah baca buku. Nah, bukunya itu terinspirasi dari salah satu penulis yang namanya mirip sama saya. Nama saya Donald Firmansyah. Nah, dia namanya Donald Miller. Jadi saya baca tuh bukunya Donald Miller. Nah, ini saya adopsi juga dari step by step bagaimana Donald Miller itu ngebantu small business yang memang jadi core-nya dia sebagai konsultan bisnis.
Nah, terus kemudian saya mulai dari mana ya? Nah, ini brand saya dari kenalan ya. Kenapa tadi Mas Yusuf tanya dipanggilnya Davi itu biar singkat aja karena dulu waktu pas jadi karyawan nama saya itu Danal. Jadi saya pengen apa ya? Branding baru. Jadi namanya Davi Mas Yusuf. Jadi itu yang jadi apa namanya ya? Yang jadi salah satu ini reason ya. Oh, saya jadi ganti branding jadi namanya Davi dan ini beberapa brand saya yang memang sudah kita develop ya. Yang terakhir adalah Sobis Academy. Ini bit.ly Sobis Academy bisa dilihat. Terus kemudian, nah saya senang bertemu orang, saya senang apa namanya berjejaring. Ini juga di sini ada banyak mentor-mentor saya nih. Ini fotonya juga saya pasang nih. Ini mentor-mentor saya yang saya juga senang belajar ya. Jadi saya belajar untuk mengajar juga tuh kayak gitu ya. Nah saya lanjut. Nah ini saya percepat ya. Saya punya histori sebelum saya jadi pebisnis tuh saya jadi karyawan dan prinsip saya adalah bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Makanya dulu waktu jadi kerja saya ngojek juga. Dan ini tuh saya set betul. Ini adalah testimoni real dari penumpang saya ya. Ini testimoni real dari penumpang saya. Bagaimana penumpang saya ngasih testimoni saya saving. Jadi dulu saya pernah Uber atau ojek online, penyedia Gojek, penyedia Gokar juga saya pernah. Jadi lihat nih, jadi saya senang aja ngelihat, oh kalau ini dulu saya pernah Gojek ya. Jadi step by stepnya dulu prosesnya buat saya cukup mengasihkan lah. Nah next, dulu saya juga pernah jualan somai, ini gerobak somai saya nih. Dulu saya pernah jadi sales umroh, sales properti. Ini saya dulu jualan apa rumah subsidi, dulu jualan asuransi syariah juga tuh kayak gitu. Nah ini proses-proses yang memang sudah dialami. Nah sebentar uh, masuk ke step yang pertama ya. Step yang pertama adalah dalam tujuh cara itu adalah pre-flight check. Jadi kalau kita penerbangan tuh biasanya ada plan penerbangan. Nah, di step yang pertama saya biasanya sharing adalah bagaimana di step pertama sebelum kita bangun bisnis itu tuh kita harus ada persiapan mindset dan menyiapkan rencana. Jadi sebetulnya persiapan pribadi. Jangan sampai tuh kita bangun bisnis, saya selalu sharingkan, jangan sampai kita bangun bisnis cuman kepengen aja ngeliat orang, oh enak ya jadi pebisnis, padahal mah pusingnya juga luar biasa tuh kayak gitu ya. Tapi profitnya juga luar biasa gitu. Uh, tapi fondasi dasar yang memang saya pelajarin adalah bagaimana ngebangun bisnis itu butuh persiapan di awal. Sehingga, karena kan banyak juga bisnis itu yang nggak sampai 5 tahun itu selesai. Nggak sampai 1 tahun itu udah selesai lah. Gitu. Jadi bisnis-bisnis yang bisa ngelewatin 1 tahun pertamanya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pertamanya, 5 tahun pertamanya itu adalah menurut saya bisnis yang ownernya nggak akan berhenti belajar tuh kayak gitu ya. Termasuk ini ya, Bapak Ibu semua nih yang malam hari ini mendengarkan sharingnya, walaupun bisa jadi secara ilmu nih di atas saya nih itu kayak gitu ya. Nah lanjut, buat di awalan itu biasanya ada yang perlu ditanamkan. Nah yang ditanamkan itu adalah why-nya kita buat berbisnis. Jadi kita harus nanya nih, apakah kita pantas jadi entrepreneur yang kan kalau bisnisnya pasti patokannya adalah profit, patokannya adalah value, patokannya adalah uang ya. Jadi pantas nggak sih saya jadi entrepreneur yang bervalue miliaran, atau saya pantas nggak sih jadi kaya raya tuh kayak gitu ya. Nah saat ada pertanyaan ini saya biasanya saranin adalah bagaimana kalau dia ngerasa pantas atau nggak pantas, itu dia harus bertanya kepada diri sendiri dulu tuh kayak gitu ya. Nah saya ngambil dari surat Al-Isra ayat 84 ya. Katakanlah Muhammad, setiap orang itu sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Jadi dari surat ini saya berpikir adalah kalau ada pertanyaan semua orang bisa jadi pebisnis, saya yakin nggak semua orang bisa jadi pebisnis. Artinya kalau dia nggak mengetahui apa potensi besar dia, apa keunggulannya dia,
dia tidak akan mendapatkan momentum yang tepat untuk bagaimana dia bisa jadi apa namanya bisnis. Dan dia nggak akan bisa nemuin, misalnya kalau dia nggak nemuin reason yang tepat buat jadi pebisnis yang struggling, yang pebisnis yang benar-benar berjuang, dia juga nggak akan dapat. Makanya di step yang pertama, saya ngambil kata sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ini poin penting banget karena saya di awal juga, apakah saya benar nih akan masuk ke dunia bisnis? Nah, biasanya saya ngambil kutip ini nih, saya meyakini ini. Jadi poin utama adalah bagaimana kita mengenal diri, jadi kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah mengenal diri memerlukan perjuangan yang berat, namun hasilnya mampu mengenal Tuhannya, dirahmati Allah, dan pasti survive. Nah, saya selalu menyarankan pada saat kita mau menerbangkan bisnis, kita ngelihat plan kita tuh mau kemana, apakah mindset kita udah cocok. Nah, apakah diri kita juga cocok terhadap bisnis yang kita jalankan. Nah, biasanya tuh ikut-ikutan aja atau ngelihat orang tuh kok bisa ya, ngelihat orang tuh pengen kaya. Padahal sebetulnya kaya nggak harus jadi pebisnis, jadi karyawan, jadi apa ya, jadi reseller juga bisa. Selama kita bisa mengatur value kita, keuangan kita, bisa jadi kaya juga. Jadi PNS juga bisa jadi kaya tuh kayak gitu ya. Kalau emang betul-betul bisa diatur dengan baik. Nah, tapi poinnya adalah kenapa saya berani, saya juga ngukur terhadap diri saya. Bagaimana kita bisa ngukur terhadap diri kita, apa sih keunggulan kita. Nah, salah satu instrumennya biasanya saya dulu banyak tes instrumen tuh tentang minat bakat, karena saya di dunia pendidikan ya, pada saya jadi karyawan, siswa tuh dites mana keunggulannya dia, mana yang emang dia cocok. Makanya saat anak-anak menjelang SMA masuk ke perguruan tinggi negeri atau dari SD ke SMP, biasanya dites minat bakat. Maka dia apa? Karena akan milih jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Nah, atau pas dia mau kuliah, dia biasanya dia pilih jurusannya dia tuh apa. Nah, biasanya itu ada tes minat bakat. Dan itu buat saya pribadi, itu sangat berguna banget. Karena saya sendiri secara personal tes itu, dan nggak ada kata terlambat. Itu nggak ada batasan umur harus dari kecil. Dan kita juga kalau memang belum tahu, itu kita tes aja. Dan kadang-kadang juga bisa jadi kita udah jadi entrepreneur, nggak tahu nih potensi terbesar kita tuh apa. Bahkan itu bisa ngebantu kita buat manage perusahaan. Nah, biasanya saya ada talent mapping, ada DSC yang sederhana tuh kalau rekrutmen karyawan. Nah, biasanya juga saya pakai Stipin di kantor ya. Dan buat anak-anak saya, bahkan saya dari kecil udah saya tes Stipin semua tuh. Sehingga bisa tahu apa sih keunggulan, apa sih kelemahannya setiap individu. Nah, next, ada juga saya pernah tes, ini instrumen juga, dan ini ilmiah juga. Ini linknya nih, kalau pengen tes tuh nih, cara jadi kaya. Jadi saya bisa melihat tuh, apa sih skor saya terhadap finansial tuh, gitu. Terus kemudian karakter saya itu seperti apa sih. Nah, saya cenderung karakternya adalah pencipta ya. Jadi ternyata saya orangnya ekstrovert ya, tuh kayak gitu ya. Nah, itu tuh betul-betul kita bisa tahu potensi-potensi kita tuh seperti apa. Nah, ini jadi penting ya. Makanya saya selain Steven, saya juga tes ini nih. Ini buat ngelihat bagaimana potensi kita dan dari bidang apa kita bisa bertumbuh menjadi entrepreneur atau menjadi kaya nih. Salah satu instrumennya ini nih. Ini cara jadi kaya nih. Ini linknya kalau teman-teman pengen coba ya. Nah, cuman buat di flatline pertama, saya clustering dan saya simpulkan ya, apa sih kalau kita mau jadi pebisnis unggul itu modal apa yang utama. Nah, ini saya ambil juga pelajaran dari banyak guru-guru yang pernah saya pelajarin. Modal utama ternyata ada Delphi nih teman-teman ya. Nah, modal utama, kenapa kita harus punya Delphi? D yang pertama itu adalah, itu akronim ya. D-nya itu different. Kalau kita mau jadi pebisnis unggul, nah kita mau punya mindset yang bagus, kita harus paham nih, bedanya kita dengan orang lain itu apa. Karena jangan ke produk dulu, jangan ke strategi pemasaran dulu. Nah, secara personal kalau belum selesai, jangankan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, jangan kita baru mulai aja kita udah nyerah duluan. Nah, makanya value utama kalau jadi pebisnis unggul yang saya pelajarin dari guru-guru saya, yang pertama kita harus punya nilai value ada different, kita harus berbeda dengan orang lain. Yang kedua, kita harus punya added value. Apa sih value kita? Apakah value kita suka berbagi, integritasnya tinggi, orangnya amanah, tanggung jawab. Nah, itu akan dilihat sama orang. Dilihat nanti kalau kita mau rekrutmen sama bawahan kita, atau dilihat sama jejaring kita. Nah, yang ketiga, buat jadi pebisnis unggul, biasanya kita harus punya fighting spirit.
ini daya juang, ini kayaknya harus ini ya apa nilai dasar banget ya. Kalau kita jadi pebisnis nggak punya fighting spirit juga itu akan sulit banget. Nah terakhir adalah unimitable. Nah unimitable ini itu tidak bisa diduplikat ya. Artinya cuma kita doang yang miliki itu. Kalau kita punya personal seperti itu, jadi di mana kita berada dia udah tahu, oh dia spesialisnya ini. Nanti kalau ketemu orang, oh dia spesialisnya ini. Jadi orang nggak tahu. Kalau kita melihat teman kita, oh dia unggul nih di keuangan misalnya. Oh dia unggul di business development, dia unggul di apa? Di marketing, di digital marketing, dia unggul di jualan, dia unggul misalnya di training misalnya ya, dia unggul misalnya Ustadz kita Ustadz Firly unggul di materi sirkah muamalah. Nah itu kan orang udah tahu ya, jadi unimitable, sulit untuk diduplikasi kayak gitu. Nah ini harusnya ada ininya, ada soundnya ya Mas Andi ya, nggak ada soundnya Mas, bentar ya, coba ya, sebentar ya, mohon maaf ya Ustadz ya, coba saya ini dulu. Eh, Bentar nih. Mungkin pas share-nya tadi belum di-share ini, soundnya. Nah, sepertinya ya, sebentar ya. Ini baru Sebentar. nge-share materi aja. Baru nge-share materi ya, sebentar. Ya, kan kalau diklik biasanya bisa langsung share dengan soundnya. Oh iya. Oh harusnya sih udah ada ya, sebentar. Saya share ulang ya. Mohon maaf. Oh. Sudah terlihat ya Ustaz ya? Mas Yusuf ya? Sudah ya? Coba. Sudah ya? Bentar. Biasanya di sini nih settingannya. Nggak ada, belum ada ya Mas ya? Nggak apa. Nah, jadi kenapa mindset itu jadi utama? Ya, tadi tuh kenapa harus punya fighting spirit? Biasanya saya sharing ini juga karena ini jadi bagian penting buat kita jadi mulai jadi pebisnis ya, jadi step awal. Nah, ada kepribadian yang harus dimiliki, nilai mutlak buat saya ya. Karena menurut Paul Gestolz ya, ada 3 kepribadian orang ya. Jadi dia baginya ada quitters, ada campers, sama climbers. Nah, apa sih quitters, campers, dan climbers? Tapi ini soundnya nih belum ada ya. Eh, Sebentar ya, harusnya sih ini ada suaranya nih. Nah, belum ada ya Ustadz ya? Belum Saya, masuk suara iya nggak ininya. apa-apa. Saya lanjutin. Soalnya ada beberapa video nanti. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak apa namanya ya, nggak keluar. Tadi saya cek soalnya udah sebelum mulai itu saya udah cek sebetulnya. Bisa, tapi nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Nah, maaf, nah ada 3 kepribadian. Ada quitters, ada campers, ada climbers ya. Nah, kepribadian pertama itu namanya quitters. Nah, quitters ini dia karakternya dia nggak berani memulai ya. Jadi di tahap awal dia ngerasa terancam, cenderung ini akan repot kalau kita punya punya kepribadian buat jadi pebisnis seperti ini. Jadi takut sama tantangan, nggak percaya diri. Nah, yang kedua ada namanya campers. Campers itu dia biasanya dia udah mulai, tapi saat nemu pencapaian sedikit dia udah langsung ngerasa apa namanya ya, nyaman tuh. Dia udah nyaman. Nah, ini namanya ini campers. Nah, ciri-cirinya gimana sih? Dia gampang nyaman. Terus kemudian nggak mau dapetin resiko lebih, cepet puas. Nah, ini camper. Nah, yang terakhir adalah climbers. Ini yang uh, harus punya fighting spirit, sebetulnya punya punya climbers. Nah, karakternya seperti apa sih? Terus maju, terus nganggap tantangan sebagai peluang berkembang dan mencapai potensi tertinggi. Karena saya bisa melihat banyak beberapa bisnis itu
biasanya ya ada yang dia udah bertahun-tahun kok bisnisnya segitu-gitu aja. Ada pebisnis tuh kok tiap tahun tuh dia bisa naik, dia bisa bertumbuh. Nah, ternyata ada nilai ini namanya climbers. Dia senang sama tantangan, dia punya value bertumbuh, dan dia orangnya tuh mau mau apa namanya, mau berjuang atau mau berjalan. Nah, yang menentukan quitters, campers, dan climbers itu sebetulnya ada dua karakter ini. Yang pertama adalah self efficacy dan conscientiousness. Nah, self efficacy itu adalah keyakinan diri. Conscientiousness itu adalah teguhan untuk selalu mau berjuang. Jadi kalau kita pengen bertumbuh jadi pebisnis yang hebat nih di sebelum kita nerbangin pesawat, kita harus punya karakter ini dulu ya, karakter climbers. Dan karakter climbers itu sebetulnya bisa ditumbuhkan ya. Syaratnya dua tadi, kita harus punya ketekunan, keteguhan, tanggung jawab, sama keyakinan diri. Kak, semakin kita yakin, itu semakin kita ke zona climbers. Semakin kita tekun, semakin ke zona climbers. Next ya. Nah ini sebetulnya ada videonya ya. Nggak kedengeran ya Ustaz ya? Saya bingung nih. Caranya gimana Ada ya? suaranya? Iya, soalnya tadi saya di ini tuh apa namanya? Saya udah setting nih. Harusnya di sini kan ya. Berbagi komputer, berbagi suara komputer ya, Mas Andi ya. Iya, Tuh ya. di ini kalau desain itu ada advance sharingnya itu. Di mana Mas? Mana? Ini. Terus? Saya tahu nih video yang ini nih. Oh, berbagi. Coba ya, saya bagi ya. Nah, kedengeran nggak? Belum ya? Belum? Mohon maaf ya. Coba ya. Tadi saya udah ngetes pakai ini ya, pakai ini lain ya, apa di apa Zoom lain tuh udah bisa. Saya sebelum ini saya udah coba, Mas Yusuf ya. Oh, ini nggak bisa ya. Nah, coba Tadi ya. sempat ada keluar gitu terus hilang gitu. Ada keluar sempat hilang gitu. Oh gitu ya, sempat ada Mas Andi. Ada sempat keluar sebentar gitu, ke tipis itu. Sebentar. Apa, Mas? Maksudnya di mana? Iya, tadi kedengeran sebentar, Oh dikit-dikit. ya. Oh ini, terus? Yang ada gambarnya tadi, Raditya. Oh ini ya. Terus mana Mas? Sebentar ya Mas ya. Saya coba saya chatting dulu. Yang ada fotonya Raditya. Iya sebentar Bu. Coba saya setting. Nah ini ya. Ini mungkin. Mana? Coba ya. Belum kedengeran ya Mas? Nah, ya itu. Ini belum ya? Ya itu gambarnya. Suaranya belum ada. Oh belum ya? Mohon maaf ya Mas Yusuf. Tadi saya udah coba sebetulnya sebelum ini, tapi Jen, tidak jen, apa jen. namanya ya. Tidak terbuka. Coba saya bentar lagi ya. Eh, saya sebelum ini tuh tadi udah saya coba pakai ini, saya apa namanya? Pakai Zoom saya. Oh bisa nih itu kayak gitu. Volumenya kali Eh, kurang besar. udah ya, udah dibesarin ya. Oh, Di saya sih udah dibesar ya. Coba ya, ini berarti nggak bisa. nggak bisa ya. Saya lanjut aja ya. Ini tanpa video ya. Ini mohon maaf nih. Jen, jen. Saya lanjut materinya. Sebenarnya ada dua video yang jadi tolak ukur tuh, flight plan ya. Ini jadi gambaran apa namanya? Jadi gambaran bagaimana kita punya karakter untuk jadi pebisnis. Ini juga jadi gambaran bagaimana kita mindset utama jadi pebisnis. Nah, saya biasanya selalu selalu ukur itu karena fondasi utama buat ngebangun bisnis, dan termasuk bisnis yang saya bangun adalah bagaimana kita ngebangun personal diri dulu, jati diri kita sendiri itu harus selesai. Nah, biasanya saya ngukur nih, ini buat refleksi aja deh Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu tahu ya, ini 068, saya biasanya pakai kolom ini ya. Saya kolom ini tuh apa sih, 06, 18, 24 ini
adalah jam. Nah, 25, 50, 75 ini adalah umur ya. Nah, kita berapa lama sih dalam satu hari itu bekerja produktif atau beraktivitas produktif? Nah, sekarang umur kita tuh udah berapa? Ternyata kalau kita mau ngukur-ngukur ya, misalnya umur kita tuh di 25 misalnya, atau di 30 misalnya. Oh, kita punya rencana meninggalnya tuh kapan? Walaupun secara takdir meninggal itu adalah urusan Allah. Nah, biasanya dengan kita setting itu, kita jadi jauh lebih lebih apa ya, lebih fokus gitu ya. Oh, ternyata jatah kita tuh cuma segini. Nah, bagaimana kita memaksimalkan segini itu agar lebih optimal. Nah, itu yang saya setting di awal, dan saya belajar dari guru saya. Kalau kita nggak punya tolak ukur terhadap diri kita sendiri buat ngebangun bisnis, nah itu akan sulit. Nah, kita nggak menghargai potensi-potensi yang memang kita kita punya, tuh kayak gitu ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, biasanya buat ngebangun bisnis ada beberapa goals-goals yang emang harus kita penuhi gitu ya. Jadi jangan cuma terobsesif buat ngebangun bisnisnya, tapi ada goal-goal yang memang goals-goals yang harus kita penuhi. Misalnya ada finansial, ada mental, ada sosial kultural, ada fisik dan kesehatan, ada spiritual, ada family. Nah, saya sebutnya adalah will of life ya. Biasanya kan misalnya ada orang yang finansialnya bagus, ternyata fisik dan kesehatannya kurang. Nah, biasanya ini rodanya itu nggak sama, artinya berjalannya itu nggak sempurna. Nah, better kita ada di puncak yang tertinggi semua atau di sama semua. Nah, itu nanti keberjalanan hidup kita, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi karyawan, itu juga akan jauh lebih bagus, ataupun peran kita dimanapun itu akan jauh lebih baik. Nah, sebagai contoh ya, saya mulai bisnis juga, Mas Yusuf ya, itu bukan dengan modal yang gede banget gitu ya. Saya bahkan mulainya itu dari cuman di kafe, karena saya modal digital marketing ya. Saya modal kerja di kafe, kopi, terus kemudian ngopi tuh dari pagi sampai sore, keluar cuman buat ini aja, ke masjid sholat. Akhirnya dengan buat kayak gitu, saya buat bimbel dengan basic yang memang kemampuan saya punya. Akhirnya di satu kafe itu tuh saya sewa seluruh ruangannya tuh, sewa seluruh ruangannya penuh. Nah, baru saya cari tempat yang lebih layak. Nah, ini terakhir ini tempat kantor kita di Bekasi, ini kantor pusat kita di Bekasi, dan ini salah satu kantor cabang kita di di Bandung. Nah, saya dengan pondasi-pondasi itu ngelihat potensi, sebetulnya kita juga bisa aja modalnya tuh nggak terlalu banyak di awal, karena kita udah kuat secara pondasi, dan intangible aset kita bukan cuma material, itu juga udah cukup udah cukup kuat. Dan itu yang saya yakini, karena saya yakin banget money itu follow vision ya. Jadi kalau kita punya visi, orang juga akan mudah buat give kita opportunity yang emang cukup bagus tuh kayak gitu ya. Nah, jadi buat yang di pertama saya sebutkan namanya pre-flight check. Jadi menyiapkan rencana. Pertama kita tancapkan tadi tujuan besar kita dulu apa. Nah, bagaimana kita menetapkan tujuan besar? Biasanya kita harus selesai dulu terhadap diri kita, jati diri kita sama kemampuan-kemampuan kita itu unggulnya di mana. Terus kemudian kalau buat lebih matang, kita harus memastikan alasan why kita tuh, motivasi kuat kita untuk memulai berbisnis itu seperti apa. Nah, itu jadi tolak ukur juga. Terus kemudian, nah, yang kedua, tadi tahap kedua, step yang kedua adalah namanya cockpit. Jadi saat kita selesai dengan diri kita, ini tahap kedua nih, kita bukan lagi cuman sekedar jalan, tapi kita udah memimpin bisnis kita walaupun belum ada karyawannya. Makanya step kedua saya namanya cockpit. Kita harus urus nih yang ada di cockpit. Biasanya kan pesawat kan di cockpit itu ada pilot sama kopilot. Nah, cockpit ini kita harus jadi leader yang jelas untuk bisnis kita sendiri. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan, sebutkan satu faktor utama yang membuat bisnis itu dijalankan dengan sukses, bisa kaya dan berkah. Biasanya orang tuh sebutkan biasanya apa ya? Teman-teman? Apa yang ngebuat bisnis kita, satu faktor bikin bisnis kita kaya? Biasanya kan orang sebutkan, oh modalnya nih misalnya, oh kemampuannya. Nah, sebetulnya apa yang ngebuat bisnis kita kaya itu adalah sebetulnya diri kita sendiri gitu ya. Bukan perkara modalnya besar, karena saya mulainya juga dari dari yang kecil, oke. Bukan perkara kemampuan kita hebat, kalau fondasi kita juga nggak kuat juga. Nah, apa yang ngebuat bisnis kita cuan dan tidak cuan ini adalah itu diri kita sendiri. Makanya di surat An-Nazm adalah bahwasanya manusia itu hanya memperoleh sesuai dengan apa-apa yang telah diusahakan gitu ya. Jadi walaupun
rizki kita udah ditakdir, tapi semuanya itu juga Allah tuh gantungan dengan apa-apa yang memang kita ikhtiarkan. Makanya di level kedua itu, di step kedua itu di kokpit ada 3 yang saya clustering adalah pertama ada pilot. Pilot itu kita sebagai leadernya. Mau kita belum ada staffnya, nah kita leader terhadap diri kita sendiri gitu ya. Sama di keluarga kita leader terhadap keluarga kita sendiri. Bahkan kita pemimpin terhadap diri kita sendiri. Nah di kokpit itu harus ada apa? Kan kalau di kokpit tuh ada ini ya. Kalau sebelum penerbangan itu tuh eh, ada namanya flight plan, itu kita masang titik koordinat. Kita mau terbang kemana dari titik koordinat 1 ke titik koordinat 2. Nah makanya saya sebutnya ada VMI. VMI ini visi misi kita dalam berbisnis dan tujuan kita tuh mau kemana. Nah terakhir di COVID itu kita harus punya dashboard. Mau bisnis kecil, mau bisnis besar. Saya selalu bilang, saya selalu sharing. Saya tuh dulu bisnis kecil itu tuh udah ada target. Saya targetnya berapa sampai ke berapa dan udah sampai mana. Nah itu selalu ada apa namanya? Selalu ada dashboard. Nah ini yang ada di kokpit, tiga poin ini ada di kokpit. Nah kalau di leader sendiri kita bisa ngelihat nih ya, sebetulnya kan kita dalam Islam itu di hadis Al-Bukhari itu kita dikatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang tertinggi di negara diperintah pertanggungjawaban terhadap negaranya sama rakyatnya, yang laki-laki terhadap keluarganya, termasuk di bisnis ya kita di bisnis yang kita pimpin. Makanya kepemimpinan itu tuh harus jadi bekal yang poin penting buat kita buat ngebangun bisnis. Nah, ada 5 level kepemimpinan. Yang pertama, highly capable individu. Jadi dia dilihat sebagai uh, leader saat dia punya kemampuan. Yang kedua, contributing team member. Kalau dia udah bisa berkontribusi memberikan saran, masukan, ide terhadap tim member. Yang ketiga itu adalah kompeten manager. Dia bisa mengorganize people, terus kemudian orang agar bekerja lebih efektif, efisien. Jadi bukan cuma ngebantu, tapi udah menstrategikan biar dia punya pekerjaan efektif. Yang level 4 itu efektif leader. Jadi dia bukan cuma bisa mengefektifkan orang, tapi dia udah punya level tuh ngebuat bertumbuh, punya visi, punya target yang clear, dan bisa menaikkan performance organisasi. Nah, terakhir adalah building endurance greatness. Jadi level kelima adalah eksekutif. Jadi bagaimana dia itu dilihat bukan cuma tadi punya visi, tapi udah apa ya, secara personal will-nya tuh udah tinggi ya, makomnya tuh udah di atas, udah selesai terhadap hal-hal yang memang dia udah mencapai banyak hal, sehingga tanpa dia apapun dia memang udah teruji. Nah, eksekutif itu di level terakhir itu udah teruji. Nah, kadang-kadang kita lupa bisnis itu bukan tentang produk doang, bukan tentang masarin, tapi tentang siapa apa namanya business ownernya, siapa leadernya, dan itu akan ketahuan. Makanya biasanya orang-orang tuh percaya terhadap bisnis terkadang bukan hanya dengan bisnisnya gitu ya, tapi terhadap siapa sih yang leading bisnisnya. Ada sahabat Rasul tuh yang susah banget miskin, namanya Abdurrahman bin Auf ya. Beliau hijrah ke Rasul ke Madinah, terus kemudian nggak boleh bawa hartanya. Kalau secara logikal hitung-hitungan material susah dia buat bertahan, tapi karena dia udah level kepemimpinannya tinggi itu bisa bertahan. Nah, saya selalu ingetin buat jadi pebisnis itu yang diperlukan adalah level kepemimpinan kita, kayak gitu ya. Next. Nah, terus kemudian setelah level kepemimpinan kita, tadi itu kan ada goals dan tujuan. Nah, goals itu kita tuh harus selalu ditulis. Karena ada penelitian dari Harvard Business School Research, goals itu harus ditulis secara spesifik. Nah, kenapa harus ditulis secara spesifik? Kita mau goals-nya itu kemana? Ada penelitiannya. Ini saya dapat dari guru kita, Coach Dr. Fahmi ya. Beliau mengatakan bahwa 84%, ini riset selama 10 tahun ya, 84% orang yang nggak nulis goals-nya itu dalam 10 tahun itu pendapatannya tetap. Ada 13% orang yang nulis goals, dia punya goals tapi nggak ditulis, dalam 10 tahun dia pendapatannya naik 2 kali lipat. Dan hanya 3% orang yang punya goals, terus kemudian dia tulis goals-nya dengan clear. Nah, dalam 10 tahun dia pendapatannya
naik 10 kali lipat ya. Nah ini makanya saya selalu ke siswa saya tuh di bisnis saya di Bimbel, saya selalu bilang seluruh siswa harus punya scripting dream, scripting goals. Itu jadi bagian terpenting buat buat kita mencapai apa-apa yang memang kita ikhtiarkan. Kalau udah ditulis tuh malaikat insya Allah apa namanya lihat dan insya Allah ikut ikut apa ya ikut mendoakan dan tugas kita adalah mengikhtiarkan. Nah saya percepat makanya di saya juga di perusahaan saya tulis nih visi misinya tuh perusahaan saya itu seperti apa karena saya leadernya ya harus apa ya berupaya memberikan itu semua terhadap menuliskan itu semua untuk keperjalanan organisasi dan bisnis kita. Nah next dashboardnya itu juga penting. Perusahaan kita tuh udah di mana dan mau kemana. Kalau kita nonton kualifikasi Piala Dunia nih ya, Indonesia kan pengennya lolos nih. Ternyata dia masuk peringkat 3, akhirnya masuk ke ronde 4. Nah, kita harus tahu tuh pelatih, manajer harus tahu dia ada di mana dan terus kemudian goals-nya itu kemana. Nah, ini yang bagian penting di cockpit. Nah, di step ketiga ini baru mulai ke jualan atau di ke marketingnya. Namanya ada engine, produk, jasa yang dibutuhkan atau engine. Di P1 ada engine. Engine itu isinya adalah produk atau jasa yang dibutuhkan pasar. Ya, kalau kita secara personal udah clear, tujuan kita apa yang mau kita capai itu udah clear, baru ke marketnya. Nah, baru itu kita ke marketnya. Apa sih di engine isinya? Yang pertama, saya isi di engine adalah satu produk market fit, yang kedua adalah story brand value, yang ketiga adalah sales funnel-nya itu seperti apa. Nah, kita harus kuasain ini nih. Nah, jangan sampai kita pede sama produk kita, ternyata produk kita tuh bukan produk market fit. Kita udah punya produk market, tapi nggak bisa bunyiin tuh story brand value kita tuh seperti apa. Kita udah punya story brand, tapi kita nggak bisa ngejualinnya karena kita nggak paham sales funnel-nya itu seperti apa. Nah, itu yang jadi bagian apa namanya ya, itu bagian penting tuh. Nah, saya mulai dari produk market fit. Nah, produk market fit itu sederhananya adalah produk kita ketemu sama market demand. Nah, kita tuh ada di tengah-tengahnya. Dan sesuai gitu. Kalau kita punya produk, ternyata market demand juga nggak nyerap produk kita, itu bukan produk apa? Itu bukan produk market fit. Nah, kita sebisa mungkin, sederhana banget ya, apakah produk kita itu diterima market. Makanya patokan kita jualan tuh bukan produk kita, tapi patokan kita jualan tuh adalah marketnya ada atau enggak. Itu jadi bagian penting. Nah, lanjut. Bagaimana sih kita nyari apa ya market? Itu gampang banget di internet sekarang ya. Teman-teman tinggal lihat aja tuh apa sih situs yang paling populer? Oh, Google. Berarti kita riset aja tuh di Google. Yang kedua YouTube, riset di YouTube juga bisa. Yang selanjutnya di media sosial apa sih yang paling apa yang namanya? Yang paling populer di Indonesia ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok-nya. Biasanya saya riset di Facebook sama TikTok itu bisa di riset. Risetnya gimana? Ada 3 cara. Saya biasa sederhananya pakai Google Trends ya. Nah, Google Trends kita tinggal buka Google Trends ini orang awam bisa, Bapak Ibu semua tuh bisa mau jualan apa tuh tinggal searching aja di Google Trends apakah di Google Trends itu tuh cukup tinggi apa marketnya, yang nyarinya banyak atau enggak. Karena mayoritas sekarang semua orang tuh cari di internet. Kedua di Facebook Ads Library. Saya biasanya riset produk. Kalau udah kompetitor ngiklan berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan, itu pasti produknya produk emang cuan ya. Dan kita bisa jualan produk yang sejenis. Yang ketiga adalah di TikTok. Biasanya saya ngeliat di TikTok Affiliate Center. Nah, di sini tuh kita lihat aja market produk, nanti akan kelihatan produk-produk mana yang banyak dicari, itu ada. Ini saya kasih simulasi sederhana. Kalau tinggal buka tren google.co.id, teman-teman mau jualan apa, itu tinggal searching aja di sini. Misalnya jualannya kerudung, misalnya jualannya apa properti, misalnya jualannya apa karpet misalnya, itu tuh tinggal ada di sini. Terus ganti 12 bulan terakhir, terus searching apa namanya semua kategori dan penelusuran web. Di sini akan kelihatan kalau rating produk teman-teman itu ya, ini tuh bukan apa 25 10 75. Ini skala yang memang detailnya itu cuma Google yang ketahui ya. Kalau teman-teman udah di atas berapa 25, itu artinya produk teman-teman itu demand-nya itu cukup tinggi, apalagi di atas 50, 75 bahkan sampai 100. Artinya ini produknya secara demand itu cukup apa namanya? Ini cukup tinggi. Nah, terus jualannya di mana? Nah, jualannya bahkan di Google Trends itu dicari, oh daerah-daerah mana emang yang produk. Ini saya contohnya risetnya ada ayam goreng, nasi goreng, ada kerudung misalnya. Oh, ada di 3 provinsi ini nih, di daerah istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau. Yogyakarta banyak kuliner nih. Jadi apa?
nasi goreng, ayam goreng tuh tinggi di apa namanya, di sini tuh. Nah, ada di Kepulauan Riau, daerah khusus ibu kota Jakarta, Sulawesi Tenggara. Jadi dari Google aja sebetulnya udah bisa apa namanya ya, udah bisa kelihatan tuh kayak gitu. Nah, saya lanjut ya. Yang kedua adalah kita searching dari Facebook Ads Library. Nah, di Facebook Ads Library itu teman-teman bisa ngeriset juga. Tinggal buka Facebook Ads Library, tinggal dicari aja, teman-teman mau jual apa? Madu. Nah, di sini akan kelihatan nih orang-orang yang jualan menggunakan iklan Meta dan Instagram. Kalau dia iklannya udah di atas 3 bulan, udah di atas 6 bulan, percaya sama saya itu produk cuan. Artinya si brand tersebut ngejualin itu tuh udah berbulan-bulan. Artinya kalau iklannya aktif berbulan-bulan, produk tersebut itu memang memang cuan tuh kayak gitu ya. Dan itu biasanya saya kasih tuh kalau para UMKM, you punya produk apa nih? Coba searching di Facebook Ads Library. Banyak kayak orang yang jualan itu. Kalau emang banyak orang yang jual, oh berarti apa namanya ya, produknya emang banyak dicari. Tinggal bagaimana kita punya different tuh tadi tuh di awal. Makanya mindset di awal tuh jadi bagian penting. Ada differentnya nggak? Ada edit value-nya nggak produk kita tuh kayak gitu. Nah, terakhir di TikTok misalnya ya. Mau jualan di TikTok, cari aja nih. Teman-teman buka, semuanya pasti punya TikTok ya. Mayoritas pasti punya TikTok ya. Terus buka namanya affiliate center. Nah, dari affiliate center ini teman-teman tinggal buka aja marketplace produk. Nanti di sini itu akan kelihatan tuh banyak produk. Tapi teman-teman tinggal scrolling ke bawah, ada peringkat produk ini nih. Nanti teman-teman searching yang ada gambar loop, paling dicari. Ini 100%, ini trust sama saya. Ini orang tuh banyak cari produk-produk ini. Kalau kita mau jualan, bisa produk sejenis, atau kita jualan yang memang seperti itu. Itu udah pasti itu apa namanya? Banyak yang cari tuh di situ. Tinggal kita oh differentnya seperti apa atau harganya itu kita bersaing atau enggak. Karena kalau di marketplace TikTok ya, itu tuh udah ini ya, perang harga tuh udah berdarah-darah ya. Saya next ya. Nah, tadi produk itu jadi bagian penting. Ini video tentang bagaimana si iPhone ya mengkomunikasikan produknya ya. Cuman karena nggak ada suaranya, ini saya lanjutin ya. Nah, setelah kita tahu produk dan jasa kita, selanjutnya adalah bagaimana kita sales funnel-nya. Jadi kita udah punya produk bagus nih, kita udah riset, udah yakin nih produk kita. Nah, sales funnel-nya seperti apa sih? Sederhana, kalau di ini yang ngejelasin ke banyak hal, saya pasti sederhanakan. Customer path purchase-nya gimana sih? Orang tuh funneling belinya tuh kayak gimana? Nah, yang sederhana banget, ada awareness, consideran, ada conversion. Awareness itu bagaimana produk kita dilihat, mau dia di website, mau dia di Meta, gimana kita agar produk kita dilihat. Uh, di digital marketing itu ada dua, ada organik sama anorganik, atau ada yang paid. Kalau organik kita bikin konten tuh, mau kalau di website kita bikin SEO, kalau di media sosial ya bikin konten IG, bikin konten TikTok itu organik. Nanti uh, engagement udah tinggi, kita bisa jualan di situ. Nah, tapi kalau mau cepet, kita buat iklan. Nah, ini namanya awareness. Dari awareness dia akan ngelihat website kita atau ngelihat apa toko kita. Nah, dia akan lihat tuh tertarik, namanya konsideran. Kalau konsideran tertarik, kita tinggal tambahin promo, dia konversi, dia jadi beli tuh kayak gitu ya. Nah, ini namanya customer path purchase atau funneling sales. Nah, kebanyakan kalau produk-produk multi platform dia biasanya pakai ini. Tapi kalau single platform dia biasanya rutenya muter aja. Dia awareness, dia consideran, dia conversion, dia customer tuh diputerin sama ini aja. Artinya dia cuman main di satu platform. Kalau ini di multiple platform rutenya akan seperti ini. Jadi dari atas ke bawah. Tapi kalau di sini, kalau di single platform dia bisa langsung ngasih awareness, bisa langsung ngasih consideran, bisa langsung dia ngiklanin apa namanya hard selling. Dan biasanya kalau di single platform biasanya harga produk-produknya juga itu jauh lebih apa namanya jauh lebih murah tuh kayak gitu. Saya lanjut ya. Nah, kalau tadi step yang pertama itu mindset, step yang kedua cockpit leadernya, step yang ketiga adalah produk atau jasanya. Nah, step yang keempat, biasanya saya selalu kasih tahu namanya wings atau perluasan jangkauan pemasaran. Produknya kita udah winning produk nih, tinggal bagaimana cara memperluas marketing kita. Nah, ada 3 poin ya, karena yang saya detailkan cuma sampai 3 nih. Jadi yang tiganya nanti ada di apa namanya karena panjang banget nih, Mas Yusuf biasanya nggak bisa jelasin di sini. Jadi tapi poinnya ini penting banget nih. Yang pertama kita buat rencana pemasaran tahunan kita. Kita mau budgeting kita iklannya berapa, terus kemudian
kita udah riset nih, kita efektifnya pakai Google, pakai Meta atau TikTok. Nah, itu yang harus kita kuatin, pilih saluran yang paling efektif. Walaupun zaman sekarang itu mutlak kita harus multi channel platform. Ya, kalau kita cuma satu platform itu akan apa? Kalah ya kemana-mana. Terus kemudian jalanin kampanye konsisten. Eh, Bukan saya nggak percaya sama organik, tapi bisnis itu akan selalu mencari customer baru, ya. Walaupun eh, menjaga customer loyal itu ada strateginya, tapi untuk mempertahankan bisnis secara jangka panjang kita harus jalanin kampanye dengan konsisten sehingga kita punya customer baru di setiap momentumnya. Nah, terus tahapan kelimanya apa? Tahapan kelimanya adalah keuangan. Jadi kalau kita udah penjualannya udah bagus, marketingnya kita udah punya cara, kita jaga tuh keuangannya. Karena kan ujung-ujung kan bisnis itu perkara profit ya. Kita penjualannya bagus, kalau nggak profit kan percuma. Nah, makanya pelajarin namanya kontrol arus kas, profit, laporan keuangan. Terus kita harus punya dana cadangan, ada modal pertumbuhan untuk ke depan, untuk buka cabang atau strategi generate cash in-nya seperti apa, mempertahankan cash in-nya seperti apa, cara buka cabangnya seperti apa. Nah, dan terakhir adalah ya pasti efektivitas ya, kita hindarin pemborosan. Bisnis yang akan bertahan panjang dia biasanya punya standar keuangan yang memang cukup bagus tuh kayak gitu ya. Punya laporan keuangan yang cukup baik dan diperbaiki. Ribet ya emang ribet, tapi itu Itu jalannya tuh kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau keuangannya udah bagus, nah kita udah mau scale up, nah kita buat tuh middle management agar perusahaannya semakin besar. Nah, di middle management biasanya saya selalu bilang namanya ini kita harus siapin cabin crew ya. Jadi tim yang produktif dan loyal. Poinnya ada 3, ada rekrutmen yang tepat, itu berbasis nilai, ada pelatihan dan evaluasi kerja, dan ada budaya kerja yang positif. Dari value yang kita buat perusahaan itu akan diturunkan tuh ke budaya kerja positif, dan dari goals yang udah kita tentuin itu akan kelihatan tuh bagaimana rekrutmen kita atau evaluasi kerja kita berbasisnya ke goals. Pelatihan kita basisnya ke goals tuh kayak gitu ya. Dan rekrutmen kita memang sesuai dengan kebutuhan rencana jangka panjang si perusahaan. Nah, terus terakhir, ini nggak terakhir ya, ini yang ke-6 ya, itu ada destination, ekspansi, dan nilai jual. Biasanya kalau udah selesai nih 3 tahun, kita udah bisa tuh ekspansi produk atau cabang, atau kita bisnis sebagai aset yang bernilai tinggi. Karena kalau saya belajar tuh bisnis cuma ada 2. Satu, kita naikin value. Yang kedua, memang kita buat bisnis kita sebagai korporasi yang besar. Kalau bisnis naikin value itu kayak startup tuh, dia tinggal naikin valuasi bisnis aja. Nah, terakhir biasanya exit strategi untuk skala besar itu seperti apa? Makanya kalau kata Pak Sandiaga Uno ya, atau Pak Erick Thohir, bisnis semakin besar itu jual belinya bukan produk, jual belinya kadang-kadang tuh perusahaan ya. Tapi dia bisa ngedevelop perusahaan baru lagi sehingga bisa jauh lebih bertumbuh. Dia ngebangun sebuah ekosistem perusahaan yang memang ngebangun ekonomi, ngebangun SDM, ngebangun pertumbuhan bisnis tuh kayak gitu ya. Nah, ini ekspansi yang selanjutnya tuh kayak gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya, ini yang ke-7. Ini ekspansi dan menambah nilai jual dari bisnis kita. Nah, paling itu Mas Yusuf dari saya yang bisa saya share ya. Sebetulnya materi yang di scale up itu poin-poin dasarnya itu 7 itu, mulai dari persiapan ngebangun bisnisnya, terus leadingnya, terus engine-nya, produknya, terus kemudian tadi dari produk kita ke pemasaran, dari pemasaran kita ke keuangannya, terus dari keuangan kita ke cabin crew. Nah, terakhir baru yang ke-7 bagaimana kita ekspansi yang lebih besar. Itu Mas Yusuf yang bisa saya sharing ya. Kalau materi-materinya memang belum lengkap, biasanya saya taruh juga di sini di Sobis Academy. Nah, ini linknya juga saya tempel ya di situ bit.ly di Sobis Academy, karena bulan lalu juga saya baru ngadain webinar juga, dan banyak juga pembicara-pembicara yang tadi tuh bahas tentang bagaimana ekspansi menggunakan
investment, bagaimana iklan di Meta dan lain-lain, itu udah ada detailnya. Nah, di sini sebetulnya lebih kepada eh, step dasar-dasarnya atau langkah-langkahnya itu seperti apa. Karena kalau dibedah satu-satu tuh pemasaran, itu panjang banget tuh. Terus ngeriset produk itu juga cukup apa namanya? Itu cukup panjang. Itu sih Mas Yusuf nih 60 menit nih. Insya Allah bisa dilanjutkan mungkin sharing-sharingnya ditanya jawab di saya sudah cukup gitu. Terima kasih Mas Yusuf. Siap, terima kasih. Luar biasa sekali materi Mas Davi ini. Bagaimana Pak Ibu? Ya, Materinya berisi ya, berdaging banget gitu ya. Yang pastinya materinya ini luar biasa. Karena kenapa? Kita sebagai seorang pengusaha, idealnya itu senantiasa berilmu. Benar nggak sih? Tadi kalau Mas Davi mengajarkan tadi itu step-stepnya banyak banget tuh kalau kita urutkan gitu ya. Idealnya itu kalau mau dijadikan sebuah konklusi bahwa kalau kita mau mulai usaha, itu tetap harus namanya kita menata dan belajar. Belajar apa? Ya selain belajar ilmu bisnis, terus tadi juga Mas Davi juga memberikan apa ya? Memberikan sebuah sebuah spill juga belajar ilmu keuangan gitu ya. Bisa juga nanti ekspansi gitu ya. Dan akhirnya pada akhirnya poinnya atas atas apapun yang kita dapatkan tadi terakhirnya di apa namanya di dalam apapun yang kita kerjakan bahwa ketaatan terhadap syariat tadi ya gitu ya, ketaatan terhadap syariat. Karena kenapa tadi di awal sekali tadi itu Mas Zafi menjelaskan pakai landasan landasan luar biasa itu ya, landasannya dikaitkan dengan landasan dari Al-Quran dan hadis Nabi gitu ya. Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Mas Javi, ditahan dulu. Saya memberikan informasi, gitu ya. Saya akan berikan informasi buat Bapak Ibu sekalian bahwa berkenaan dengan belajar tadi, gitu ya. Berkenaan dengan belajar bahwa di dalam uh, Bisaroh, gitu ya, di Bisaroh Academy, kita akan mengadakan yang namanya spasi batch ke-8. Wah, ini apa ini? Bentar, saya share screen dulu. Spasi batch ke-8. Ya, sudah masuk ya? Oke. Ini Mas Devi sudah masuk ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini insya Allah kita akan ada agenda eksklusif workshop Spasi batch ke-8. Apa itu Spasi? Spasi adalah sekolah pengelola syirkah yang insya Allah pada edisi kali ini kita akan masuk batch ke-8. Nah, ini cara panjenengan juga menambah ilmu, belajar. Kenapa belajar? Ya tadi, selalu meningkatkan kompetensi. Nah, di dalam Spasi batch ke-8 ini, apa yang akan didapatkan? Nah, ini yang didapatkan. Pertama, ini beberapa testimoni gitu ya. Ada testimoni dari Kang Dewa, tadi ada juga fotonya tadi sama Mas Davi, tadi ada Kang Dewa, ada Coach Nuri juga ini, beliau ada CEO Sinvest Pro, ada juga Aryo Pamungkas, ya ini Slab Design Studio, bahwa apa saja yang dia didapatkan tadi, bahwa di dalam bisnis itu bukan hanya sekedar untung rugi, tapi ada surga dan neraka. Selain itu juga tujuan utama itu adalah memahami bahwa bisnis itu berkaitan dengan surga dan neraka juga. Nah ini Masya Allah banget. Jadi panjenengan semua yang namanya pebisnis muslim idealnya juga hanya berpikir orientasinya bukan hanya sekedar bagaimana cara mencapai profit, 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 tapi jangan lupa profit, profit, profit dan harus halal gitu ya. Karena biasanya kalau pebisnis muslim ditanya siapa ininya istilahnya favorit favoritnya gitu ya atau role modelnya pasti ngomongnya adalah Abdurrahman bin Auf gitu ya. Nah itu Abdurrahman bin Auf bisa kaya tapi kayaknya sesuai syariat gitu ya. Nah di dalam agenda spasi batch ke-8 ini, ya, insya Allah nanti akan ada 6 pemateri. Wah siapa aja ini? Nah ini latar belakangnya adalah pertama adanya keluhan dari pemodal jika bahwa pemodal itu jika pengen bertemu pengelola, yaitu pengen ketemu pengelola yang amanah gitu ya. Pemodal selalu bilang bahwa sulit ya mendapatkan pengelola yang kompeten dan amanah. Nah ini juga gitu juga. Ada juga dari sisi pengelola mengatakan sulit mendapatkan pemodal. Nah padahal untuk mendapatkan pemodal, pengelola juga mau nggak mau juga harus meningkatkan